Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin oleh Ketua Kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Amin. Sekretaris, nanti silakan di absen siapa saja yang tidak hadir pada hari ini ya. Materi kita pada hari ini membahas tentang ketentuan ittifaq. Ada yang tahu nggak apa itu ittifaq? Ada? Jadi itikaf itu menurut bahasa itikaf itu berasal dari bahasa Arab, yaitu apa? Takafa, yatakifu, dan ittifaq. Yang berarti tinggal menetap dan atau berdiam diri di suatu tempat. Berdiam diri di suatu menurut istilah, itikaf itu ialah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan dengan orang-orang tertentu dengan cara yang tertentu pula. Menurut Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 125 yang artinya, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang rukuk, dan yang sujud. Yang kedua apa? Yang kedua hukum itikaf. Ada yang tahu nggak hukum itikaf itu apa? Ada? Jadi hukum itikaf itu adalah sunnah. Hukum itikaf itu ialah sunnah. Namun hukum ini bila dia menjadi wajib jika seseorang bernazar untuk melaksanakan itikaf tersebut. Menurut mazhab Syafi'i, memandang semua itikaf itu hukumnya sunnah muakkad, kapan saja boleh dilakukan. Namun bila kita beritikaf itu pada bulan Ramadan, maka level kesunahannya itu semakin meningkat. Jadi jika kita mengerjakan itikaf pada bulan Ramadan, maka pahalanya itu akan double untuk kita. Paham sampai sini? Paham. Yang
Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik atau muazzin. Yang ketiga, berakal sehat. Dan yang keempat, suci dari hadis, suci dari haid dan nifas. Siapa yang suci dari hadis dan hadas? Dari hadis. Dalam hadis ya. Suci dari haid dan nifas. Yang kelima itu suci dari hadas besar. Hadas besar atau janabah. Jadi rukun itikaf itu ada 5. Yang pertama, Islam. Walaupun orang non-muslim boleh memasuki masjid, tetapi tidak dibenarkan mereka untuk melakukan itikaf di dalam masjid. Yang kedua, balik atau muazzin. Seorang anak yang belum balik tapi dia mumazzis, dia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apabila dia melaksanakan itikaf tersebut, hukumnya sah dan mendapatkan pahala. Sebagaimana kalau anak-anak yang belum balik itu menjalankan ibadah sholat, puasa, bila sudah wais, maka ibadah tersebut sah dan berpahala baginya. Makanya rukun itikaf yang kedua, balik atau muaiz. Balik atau muaiz, yang muaiz itu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga itu berakal sehat. Ibadah itikaf itu membutuhkan niat untuk menyengaja melakukan. Orang yang tidak punya kesadaran dirinya tentu tidak bisa berniat untuk menjalankan suatu ibadah, termasuk itikaf. Makanya orang gila tidak dibenarkan untuk melakukan ibadah itikaf karena dia tidak punya kesadaran atas dirinya. Yang keempat itu suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang mendapatkan darah haid atau nifas haram untuk memasuki masjid. Jadi wanita yang sedang haid dan nifas tidak dibolehkan untuk melakukan ibadah itikaf itu di dalam masjid. Yang kelima itu haid, suci dari hadas besar dan janabah. Orang yang sedang dalam keadaan berjanabah atau berhadas besar diharamkan masuk ke dalam masjid, sehingga ia tidak boleh mengerjakan itikaf lantaran itikaf itu hanya boleh dilakukan di dalam masjid. Yang ketiga itu rukun itikaf. Rukun itikaf itu ada 2. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiam diri. Berdiam diri di masjid. Jadi rukun itikaf itu yang pertama niat. Menurut sebagian ulama, niat itu ialah sebagian dari rukun itikaf. Menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali, mereka bersepakat bahwa rukun itikaf, bahwa niat sebagian dari rukun itikaf. Sedangkan menurut pendapat
berpendapat bahwa niat itu bukan dari rukun itikaf, bahwa niat itu sebagian dari syarat untuk beritikaf. Jadi fungsi niat ini yang pertama itu untuk menegaskan bahwa itikaf itu bukan hanya sekedar datang dan duduk, bukan hanya sekedar berdiam di dalam masjid, tetapi itikaf itu ada niat. Dia ada niat untuk melakukan itikaf tersebut. Ada yang beritikaf, ada dia beritikaf cuma hanya sekedar datang, hanya sekedar duduk, hanya sekedar diam, dan ada pula dia berniat untuk melakukan itikaf tersebut. Dia beribadah, itikafnya seperti dia beribadah kepada Allah. Statusnya berbeda. Ada dia yang mendapatkan nilai itikaf itu mendapatkan pahala, ada yang tidak mendapatkan pahala. Karena yang pertama yang tidak mendapatkan pahala karena dia cuma sekedar datang, sekedar duduk, sekedar diam, tetapi dia tidak niat untuk melakukan itikaf tersebut. Yang kenapa dia mendapatkan pahala dari itikaf? Karena dia sudah niat untuk melakukan itikaf dan melaksanakan ibadah-ibadah. Seperti ibadah apa? Ibadah seperti dia sholat, membaca Al-Quran, berzikir dan bersolawat dan lainnya. Yang kedua, rukunnya berdiam diri di masjid. Jadi itikaf itu dilakukan di dalam masjid. Yang kelima, hal-hal yang membatalkan itikaf. Yang keempat, hal-hal yang membatalkan itikaf. Yang pertama, berhubungan suami istri atau bersetubuh. Berhubungan suami istri atau bersetubuh. Yang kedua, keluar sperma. Yang ketiga, orang gila. Yang ketiga, gila. Dan yang keempat, murtad atau keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Selanjutnya, haid, nifas, keluar masjid tanpa uzur. Keluar masjid tanpa uzur. Yang hak keluar masjid untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda. Jadi hal-hal yang membatalkan itikaf. Yang pertama, berhubungan suami istri. Jadi Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beritikaf dalam masjid. Yang kedua, keluar sperma. Jadi hal yang membatalkan beritikaf itu keluar sperma. Jadi seseorang yang keluar sperma, jadi dia harus keluar keluar dari masjid untuk segera mandi janabah. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga, gila. Orang gila itu adalah hal yang membatalkan itikaf. Jadi syarat dari itikaf tersebut adalah berakal sehat. Jadi orang gila itu hal-hal yang membatalkan itikaf. Yang keempat itu apa? Murtad atau keluar dari agama Islam. Jadi orang yang murtad itu tidak dibenarkan untuk melakukan itikaf di dalam masjid. Tetapi
Tapi dan syarat dari itikaf tersebut ialah yang boleh melakukan itikaf itu hanya orang muslim atau orang Islam. Yang selanjutnya apa? Haid dan nifas. Seorang wanita tidak dibenarkan untuk melakukan itikaf di dalam masjid dalam keadaan saat sedang dia dalam keadaan yang kotor atau najis, sedang itikaf itu dilaksanakan di dalam masjid. Jadi seorang yang wanita yang sedang haid dan nifas tidak boleh dibenarkan untuk masuk dan melakukan ibadah itikaf. Selanjutnya keluar masjid tanpa uzur. Jadi keluar masjid ini tanpa ada tujuannya. Itu ialah rukun yang membatalkan itikaf tersebut. Yang terakhir keluar masjid untuk memenuhi kewajiban yang masih bisa ditunda. Dia keluar masjid untuk kewajiban yang masih bisa ditunda. Contohnya apa? Contohnya dia nonton TV, belanja, main-main dan lain sebagainya. Selanjutnya hal-hal yang dibolehkan itikaf. Hal-hal yang dibolehkan ketika hal-hal yang dibolehkan ketika itikaf. Yang pertama, keluar masjid. Keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda. Tidak bisa ditunda. Yang kedua, menyisir rambut dan merapikannya. Yang ketiga, membawa kasur dan perlengkapan lainnya di masjid. Dan perlengkapan lainnya di dalam masjid. Yang keempat itu makan dan minum. Makan dan minum di dalam masjid. Dengan tetap memelihara kebersihan dan kesucian. Yang kelima, menerima tamu dan mengantarkannya ke masjid. Mengantarkannya ke masjid. Jadi yang terakhir itu hal-hal yang dibolehkan ketika beritikaf. Yang pertama, keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda, seperti dia berwudu, seperti dia buang hajat, seperti halnya untuk ketaatan yang harus dikerjakannya, tidak boleh ditinggalkannya. Yang kedua, menyisir rambut dengan merapikannya. Jadi ketika beritikaf itu boleh menyisir rambut dan merapikannya. Yang ketiga, membawa kasur dan perlengkapan lainnya di dalam masjid. Itu pun boleh untuk dibolehkan untuk beritikaf di dalam masjid. Yang keempat itu makan dan minum dalam masjid dan tetap memelihara kebersihan dan
kebersihan dan kesucian masjid. Jadi yang terakhir itu menerima tamu dan mengantarkannya ke masjid. Sampai sini penjelasan Ibu. Jika penjelasan Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.